biasanya single mom nih yang masih suka galau kan, ngurusin anak, terus tiba-tiba ngelihat mantannya udah bahagia dengan yang baru kan, itu juga jadi sulit tidur, masuk ke stalking sosmednya gitu kan sampai malam gitu kan. Kenapa dok? Itu namanya insomnia. Insomnia. Nggak bisa tidur karena stalking dia. Hi, welcome to my podcast Listen to Kimi FM. Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom. We will talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Kalau di 2 episode sebelumnya narasumber kita single mom yang cantik-cantik, maka di episode ketiga kali ini ada Bapak Dokter Single Dad yang ganteng banget. Dan kebetulan beliau ini adalah bukan sembarangan dokter, karena kalau kita bermasalah sama tidur, nah Bapak Dokter yang satu ini ahlinya. Oke, please welcome Dr. Andreas Prasaja. Halo Dr. Andreas Prasaja. Halo. Kan single mom lagi dengerin, cowok loh narasumbernya. Setidaknya ada sedikit penyegaran gitu ya. Apa kabar dokter? Baik. Saya mau konfirmasi dulu nih di awal. Tadi kan saya openingnya adalah single dad. Beneran gak nih single dad? Yes. Really? Oh beneran, ternyata confirm loh single mom. Gitu single dad. Oke, well dok, di sini kan yang perlu tadi kita garis bawahi di awal, kita bilang sama single mom yang sedang mendengarkan, dokter adalah memang kalau kita bermasalah sama tidur, dokter ahlinya. Benar ya dok ya? Tuh. Oke, berarti disebut sebagai dokter tidur. Iya. Ini salah satu hal yang mungkin belum terlalu familiar dengan dokter tidur atau dokter sleep vision ini. Sebetulnya saya pengen tahu sih, dan single mom yang sedang mendengarkan ingin tahu dokter tidur itu seperti apa. Lalu kenapa dokter memilih bidang atau profesinya sebagai dokter tidur ini gitu? Begini, jadi awal mulanya dulu ya saya cerita ya. Jadi dulu itu sebenarnya saya cuma dokter jaga ya, dokter umum gitu ya di Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Kemudian saya lihat gitu ya, loh kok ada laboratorium tidur gitu. Ini apa gitu, tanya-tanya tapi nggak ada pasiennya juga, nggak pernah ada dokternya. Apa sih ini, nggak pernah dipakai, tapi ya udah lewat begitu aja. Tahun berapa itu dok? 2004 2005 gitu ya. 2004 kira-kira. Kemudian enggak ding, 2003 saya lupa. 2003 ya. Kemudian tanya sampai kedengeran sama yang punya rumah sakit gitu, yang punya Mitra Group gitu. Kemudian beliau tawarkan, ya udah kalau kamu tertarik mau nggak belajar, ini nggak ada yang pegang nih gitu, sayang gitu, udah ada gitu ya. Ya boleh deh. Terus kita diberangkatkan gitu ya ke Singapura pertama, training, terus pulang, laporan dong. Oh ini gini nih Pak, ini begini. Ada yang lebih lagi nih, boleh saya berangkat lagi? Apa tuh yang lebihnya lagi maksudnya? Kelas yang lebih intensif lagi. Jadi saya minta diberangkatkan waktu itu ke Sydney, langsung di salah satu founding father of the sleep medicine, Profesor Colin Sullivan. Jadi beliau itu adalah penemu alat CPAP untuk menangani yang sleep apnea atau ngorok gitu ya. Langsung sama penemunya. Jadi saya langsung di bawah beliau. Kemudian ya sekolah lagi, belajar lagi, kembali lagi ke Indonesia. Padahal di sana sempat dapat tawaran juga sih untuk karena kekurangan tenaga ya di sana, untuk di daerah New Zealand juga masih kurang. Tapi ya karena di Indonesia belum ada ya, idealis gitu ya. Udah betul. Balik dah ke Indonesia gitu. Oke. Kira-kira berapa tahun tuh dok untuk menimba ilmu tentang ilmu itu? Enggak lama sih, cuma short course aja. Tapi kemudian setelah kembali ke tanah air, saya mau ke US lagi untuk ambil gelar lagi. Tapi ternyata karena di bawah Colin Sullivan, mereka bilang udahlah langsung ujian aja. Gitu. Nah, ya, jadi cukup beruntung saya ujian, dan akhirnya ya sekarang sejak tahun 2005 akhirnya saya pegang itu laboratorium tidur. Saya kembangkan menjadi sleep disorder clinic, snoring and sleep disorder clinic ya. Sampai sekarang jadi kita yang pertama gitu di Indonesia. Ya, that's why ya single mom. Saya pun kenal dokter Prasaja tuh waktu saya masih di radio waktu itu, mengundang dokter menjadi narasumber juga nih. Bermasalah nggak sih kalau
jam tidur dengan puasa waktu itu kan kita topiknya gitu. Ternyata memang saya pun waktu tahu ini ada dokter tidur gitu, penasaran gitu kan, akhirnya bisa ketemu langsung nih sama dokter Prasaja. Oke. Nah, tapi dari 2003 which is ini 2020, 17 tahun yang lalu ya, Dok ya. Jadi saya mulai sih untuk di kedokteran tidur saya mulai di 2005 ya memang ya. 2005. Wah, itu dulu pasiennya 12 ya baru mulai ya di Indonesia juga orang belum tahu, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang sih wah di mana-mana orang udah tahu sleep apnea, soal ngorok, orang ngantukan. Seperti itu, kesadaran untuk kesehatan tidur sekarang sih udah bagus udah lah. Aware ya. Ya makanya repot banget sih sekarang sebenarnya. Udah banyak pasiennya, Dok ya. Dan diundang untuk pelatihan ini, pelatihan di sana. Jadi mulai dari seperti penerbangan, kemudian seperti pertambangan, perusahaan-perusahaan yang care dengan kesehatan karyawan dan produktivitas, ya udah banyak juga sekarang. Berarti kalau tadi dokter mulai di Rumah Sakit Mitra Kemayoran, sampai sekarang masih di sana? Masih. Wah, that's my baby. Yes, that's your baby and grow up with your ya baby. Mulai dari nol. Betul-betul nol. Betul. Nah, berarti kan kalau dari 2005 sekarang 2020 15 tahun dong perjalanannya. Iya, ya. Berarti lagi remaja-remajanya nih, lagi unyu-unyunya kalau bahasa anak zaman now gitu kan. Maksud saya ketika dokter memulai karir sebagai dokter tidur ini, apakah waktu itu dokter memang sudah dalam posisi sudah married atau gimana? Iya. Oh gitu. Sudah, tapi ya itulah karena masih belum populer, masih aneh gitu kan, jadi pasien belum banyak, ya kesulitan ekonomi lah ya waktu itu ya, ya terus merembet lah kemana-mana. Oke, berarti kan sekarang sudah putrinya, Putri dan putri saya itu udah kelas 2 SMP sekarang. Wow, 2 SMP sih sudah remaja juga ya. Yang putranya? Putra 4 SD. 4 SD berarti putri dan putra. Oke. Nah, kalau misalkan memang dokter memilih profesi sekarang sebagai dokter tidur, itu ini kita bicara tentang profesi dokter dan juga sebagai personal dokter as a single dad gitu ya. Atau mungkin sebagai seorang daddy lah, sebagai seorang ayah deh di waktu itu. Itu mengganggu enggak sih sebetulnya? Enggak terlalu juga sih, karena ya waktu itu sih memang perjuangan berat ya. Mesti kerja, nangani pasien, nyiapin sarapan gitu ya. Untung masih ada mendiang ibu saya waktu itu yang membantu merawat anak-anak juga gitu. Jadi cuma ya saya putuskan waktu itu ya sore saya harus pulang. Oh, ini berarti putri dan putranya ikut ke dokter dua-duanya? Iya, waktu itu sempat beberapa tahun saya yang urus full gitu kan. Kemudian setelah itu ya baru dibangun kembali hubungan karena biar gimana kan anak-anak perlu mamah ya. Gitu, itu nggak bisa diputus. Jadi ya saya putuskan ya akhirnya kita bisa rawat bersama-sama gitu meskipun di tempat yang berbeda. Oke. Nah, kalau misalkan bicara tentang dokter pernah mengurus putri-putranya, kedua anaknya dokter itu pernah ngalamin hal-hal yang ribet atau sulit nggak sih? Karena kan kita bicara tentang sosial ya, pasti kan social judgment itu, oh no, single dad, where's their mom or something like that. Seperti pernah nggak ngalamin hal-hal kesulitan seperti itu atau keribetan seperti itu? Saya nggak gitu peduli ya dengan apa yang kata orang gosip lah you don't apa. Care, ya? I don't really care, udah nggak sempet juga gitu kan. Cuma kenangan saya yang paling it's okay. Kenangan saya yang paling berkesan tuh, aduh anak gue nih udah mesti pakai BH ya. Oh, itu dokter yang masih ngerawat tuh. Ini gimana for ya? The first time ya. Ya jadi ya untung punya teman-teman yang baik, yang pengertian. Tolong dong cariin, beliin dulu gitu kan. Itu umur berapa udah mulai memakai bra atau BH itu putrinya? Udah mulai mau SMP sih gitu 11 kan. tahunan ya. Gitu udah mulai jadi. Itu satu tuh. Ada lagi mungkin sudah period juga putrinya waktu itu. Iya, tapi kalau waktu itu udah mulai period gitu ya, kasih tahu mamanya, ya mamanya mulai ajak komunikasi, ya udahlah urusan perempuan gitu ya. Tapi waktu awal-awal kan aduh. Ada apa lagi sih, Dok? Saya juga jujur penasaran sih dengan single dad yang memang pegang anak-anaknya gitu loh untuk ngurusin gitu. Seribet atau sesulit apa gitu? Ya
bangun pagi-pagi ya, kemudian bikinin sarapan buat bawa bekal gitu kan. Waktu itu sempat nggak ada pembantu juga, jadi ya anak masih ya waktu itu masih TK ya yang kecil ya, jadi dibawain bekal gitu buat dia makan siang di sekolah. Kalau jemput ya waktu itu masih ada mendiang ibu saya, ada supir juga bisa membantu. Ya tapi ya kalau ada apa-apa ya mesti ditangani sendiri. Untungnya sih dokter kali ya, jadi kalau sakit apa ya kita bisa tangani sendiri gitu. Nah itu kan kalau sakit bisa tanganin sendiri. Ini kan kebanyakannya memang yang lagi broken heart. Waktu itu dokter masa broken heart nggak? Oh iya dong. Oh iya. Takutnya memang tidak melewati masa itu, pasti melewati ya dok. Pasti melewati, dan itu masa-masa yang sangat sulit memang. Ya untungnya sekali lagi ya kita punya pegangan gitu, ada teman-teman juga yang banyak membantu. Ya perlahan-lahan ya kita bisa sembuh lah. Dari awal tuh yang paling sulit adalah ya namanya orang tua ya, kita paling takut kehilangan anak. Itu yang nomor satu, kita paling takut kehilangan anak. Tapi ya dengan proses, dengan kompromi akhirnya kita bisa ya bagi-bagi waktu lah. In the end ada kompromi ya, hari biasa sama kamu, nanti weekend sama saya atau gimana. Akhirnya kita bisa seperti itu, dan ya perlahan-lahan komunikasi jadi semakin baik ya demi anak-anak kan. Oke. Gitu. Sudah berapa lama sih dok menjadi single dad? 5 tahun. 5 tahun lumayan loh, 5 tahun. Karena biasanya yang saya tahu seorang pria jika sudah berpisah itu 1-2 tahun kemudian sudah merajut pernikahan lagi gitu. So far Gak laku kali ya. Single mom ini kode loh. Menjadi single mom or single dad, masalahnya adalah pasti ke emosi atau soul kita. Ini berhubungan dengan karirnya dokter sebagai dokter tidur. Dampak yang paling terbesar yang saya tahu kan memang selama ini orang tuh susah tidur. Ya jangankan nih yang broken heart ya, yang lagi fall in love aja kadang suka tidur. Ini kan pasti fall in love sama broken heart lebih pahitan yang broken heart gitu loh. Ini kalau sekarang ada yang lagi melewati masa-masa seperti ini, itu gimana ya dok enaknya? Peran teman itu yang paling utama sih kalau saya ingat-ingat ya waktu itu. Peran teman yang bisa jadi tempat untuk cerita ya, kemudian membantu mencarikan solusi, kemudian kita ya ada peran dari orang tua juga. Ayo ikut, coba deh supaya kamu lebih bisa menata diri gitu ya, coba deh ikut meditasi lah atau apa gitu kan. Jadi kita bisa mengenali diri kita gitu, di dalam tuh seperti apa, kita mulai bisa berdamai. Nomor satu yang paling sulit sebenarnya bukan memaafkan pasangan kalau pengalaman saya, tetapi memaafkan diri sendiri, itu yang paling sulit. Why? Ya karena bagaimana punya rasa bersalah terhadap anak-anak. Kok bisa jadi seperti ini, saya orang tua yang ayah yang nggak baik. Itu untuk anak-anak itu buat pengalaman saya itu yang paling sulit, memaafkan diri sendiri. Dan perlahan-lahan setelah mulai bisa, kemudian nggak terlalu melekat dengan segala emosi, takut ini, takut itu, nanti anak saya bagaimana dan lain sebagainya. Mulai bisa menerima keadaan, mulai bisa memaafkan pihak yang satunya gitu kan. Akhirnya karena ini semua kan demi anak-anak juga ya kalau saya lihat ya. Nah ini yang menjadi akhirnya jadi semangat kembali untuk bisa fokus lagi di karir gitu. Kalau dulu terus terang pekerjaan jadi seperti tempat pelarian gitu ya, kerja kemudian pulang cepat-cepat ngurusin anak dan lain sebagainya. Ya sekarang udah lebih balance lah. Lebih balance ya. Oke. Nah kalau misalkan sekarang ada single dad deh katakanlah, atau single mom juga ya, lagi dengerin dokter, ini lagi benar-benar di masa saya nih baru divorce lalu, atau mungkin saya divorce atau pisah sama pasangan udah ya lewat dari 5 tahun misalkan, tapi saya masih kepikiran atau masih stres sampai akhirnya saya jam tidurnya kurang. Idealnya masih 8 jam ya dok orang tidur itu sehari? 8 jam minimum sih 7 jam, tapi targetkan 8 jam deh. Jangan target 7 jam nanti akhirnya cuma 5-6 jam. Dokter sekarang ini kan banyak banget orang yang gak bisa tidur sampai 8 jam loh dok, malah maksimal tuh 4 jam 5 jam gitu. Itu gimana menurut dokter? Ya nggak sehat, mengurangi jam tidur akhirnya mengurangi umur.
gitu ya. Iya, penyakitnya kemana-mana loh. Mulai dari yang sederhana sering sakit kepala, kalau ke produktivitas juga udah ganggu konsentrasi, relasi dengan rekan kerja, ya emosi kan pasti nggak baik. Gimana mau teamwork gitu kan? Padahal kita dunia sekarang kita kerja ini kan harus kerjasama dengan yang lain, nggak mungkin kita kerja sendiri. Betul. Nah, kalau emosinya nggak baik ya bagaimana? Kemudian kreativitas, kemampuan kita melihat berbagai kesempatan, ini semua kan dibangun di otak. Dan ini semua hanya dibangun pada saat tidur. Kalau tidurnya nggak sehat, nggak baik, ya ini semua akan terganggu. Oke. Nah, kalau ada case misalkan, saya idealnya memang harus supaya sehat 8 jam gitu. Tapi setiap hari ini biasanya single mom nih yang masih suka galau kan, ngurusin anak, terus tiba-tiba ngelihat mantannya udah bahagia dengan yang baru, kan itu juga jadi sulit tidur, masuk ke stalking sosmednya gitu kan sampai malam gitu kan. Kenapa dok? Itu namanya insomnia. Insomnia. Nggak bisa tidur karena stalking dia. Oke, nah, janganlah. Jangan ya. Kan udah tahu. Jadi salah satu ya bukan balas dendam sih, salah satu penyembuhan yang paling baik ya adalah ya maafkan diri. Terima diri apa adanya, kondisinya begini ya. Kalau saya melihat ke dalam siapa diri saya yang sebenarnya, saya bukan emosi saya bukan kondisi saya yang seperti ini gitu. Saya bukan jadi kemelekatan dengan segala macam attachment yang kalau sekarang sih saya gampang bilang remeh-temeh gitu ya. Kalau dulu sih waduh memang sulit, tapi perlahan-lahan bisa kok. Kita keluar dari kesepian kita, rasa bersalah kita, bisa kok. Tujuan dari Listen to Kimmy FM is all about single fighter adalah memang ingin memberikan single mom or single dad, single fighter yang sedang mendengarkan sekarang itu merasa ya gue gak sendirian. You're not alone, remember that, you're not alone. So apa nih yang harus dilakukan? Cepat selesaikan. Kembali lagi cepat-cepat selesaikan. Cepat-cepat selesaikan. Marah, dendam, kebencian, kemudian menyalahkan diri sendiri, itu masalahnya. Nah, masalah itu sebenarnya maksud saya relate dengan kita kurang tidur gak sih dok? Kayak lingkaran setan. Segala macam masalah kita kesepian, kita ketakutan, kita khawatir, bikin gak bisa tidur. Udah gak bisa tidur, tidurnya kurang, kerja apa, merawat anak dan lain sebagainya. Emosi jadi makin berantakan, jadi stres apa. Jadi kayak lingkaran setan, malam makin sulit tidur lagi. Oke, kalau yang minum obat tidur itu efeknya akan seperti apa ya dok jangka lamanya? Gini, obat tidur itu short term relief. Oke. Cuma untuk jangka pendek menolong, membantu. Ya untuk jangka panjang jangan deh. Makanya single mom, single dad kali ini spesial kan, saya menghadirkan narasumber Dr. Andreas Prasaja atau Dr. Prasaja supaya single mom atau single dad yang sedang mendengarkan hari ini bisa lebih aware bahwa tidur itu memang sangat dibutuhkan, kalau enggak bahaya. Iya, karena dengan tidur yang baik kita bangun kan lebih semangat, kita lebih positif gitu sehingga lebih mudah juga untuk menata diri. Ya, kalau bantuan dari luar dalam bentuk apapun, ya silahkan, nggak ada masalah. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimmy FM with Dr. Andreas Prasaja. Simak episode terbaru Listen to Kimmy FM bersama narasumber single fighter inspiratif lainnya di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. So, stay tuned, listen to Kimmy FM. Bye!